Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan lebih dulu alat tulis Bapak Ibu sekalian, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata. Kita hari ini lewat video yang kelima akan mencermati kehidupan seseorang tokoh Alkitab yang Tuhan pernah berkata, kepada Daud aku berkenan. Kita akan menyaksikan bagaimanakah kehidupan Daud yang oleh Tuhan sempat dipuji, bahwa kepada Daud aku berkenan. Artinya Daud adalah orang istimewa di hati Tuhan. Bahkan lewat Daud lahirlah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus disebut Yesus anak Daud. Pastilah Daud ada banyak sisi-sisi yang positif yang sehingga membuat Tuhan itu berkenan kepada dia. Tetapi lewat judul besar kita, Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata, kita akan menyaksikan apakah betul tokoh-tokoh yang tercatat namanya di dalam kitab suci kita adalah orang-orang yang sempurna, yang di dalam hidupnya tidak pernah berbuat salah, yang di dalam hidupnya tidak pernah berlepotan dengan dosa. Saudara, kita saksikan lebih dulu 2 Samuel pasal 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya adalah Daud dan Batseba. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Saudara, apa yang terjadi dengan Daud? Ternyata Daud punya sisi kelam juga di dalam hidupnya, yaitu dia pernah berbuat dosa dengan berzina dengan Batseba sebagai istri daripada Uria, yang tidak lain adalah prajuritnya Daud yang sedang bertempur di medan pertempuran. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Daud menyaksikan Batseba itu mandi, maka Daud menginginkan Batseba dan minta Batseba menghadap kepada dia, dan dia bersetubuh dengan Batseba, dan tidak lama Batseba memberikan kabar kepada Daud bahwa dia mengandung. Maka lewat hal seperti itu Daud minta kepada Yoab panglima perangnya agar supaya Uria suaminya orang Het itu tadi datang menghadap kepada Daud. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud kepada Batseba dan Uria kepada suaminya. Apa yang dilakukan? Ayat ke-11 berkata demikian. Uria ini disuruh oleh Daud pulang ke rumahnya
supaya dia bisa happy-happy tidur bersama istrinya. Maksud Daud agar supaya jika nanti Batseba itu kedapatan hamil, maka Uria pun juga tidak berprasangka buruk siapa yang menghamili, karena Uria telah tidur bersama Batseba sebagai istrinya. Tetapi Uria ini adalah orang yang baik, saudara. Dia berkata kepada Daud, "Tuanku Raja, rasanya tidak etis jika aku pulang untuk happy-happy bersama istriku, sedangkan aku mengetahui semua teman-teman sedang bertaruhkan nyawa di medan pertempuran. Oleh karena itu, aku tinggal aja, tidur aja di istana sini." Saudara, kita baca ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Setelah Uria disuruh pulang tidak mau, maka Daud berpikir bagaimana menyingkirkan Uria. Saudara, ayat 14 sampai dengan 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, "Demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Saudara, Daud mempunyai pikiran yang sangat jahat, saudara. Yaitu ketika dia ingin menyingkirkan Uria, dia menulis surat kepada Yoab sebagai panglima tempurnya, dan nitipkan surat itu juga kepada Uria, yang kurang lebih berbunyi seperti itu tadi, bahwa tempatkanlah Uria di medan tempur yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri agar supaya Uria terpukul dan terbunuh di dalam pertempuran. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh Daud adalah sesuatu hati yang sangat jahat, di mana dia ingin sekali, yang pertama, cuci tangan, supaya jika suatu ketika Batseba itu hamil, maka bukan hamil oleh karena Daud, oleh karena Uria telah pulang dan tidur bersama Batseba sebagai istrinya, sehingga anak yang ada di dalam kandungan Batseba jelas bukan karena Daud tetapi karena Uria. Siasat yang pertama gagal. Bukan berarti Daud mengubah, Daud berubah menjadi orang yang bertobat, tetapi dia meningkatkan kejahatan hatinya lagi, yaitu bagaimana caranya dia menyingkirkan Uria dari kehidupan Batseba dan dari kehidupan Daud sekaligus, yaitu dengan cara menyiasati Uria agar Uria mati di dalam pertempuran. Saudara, apa yang dirancangkan oleh Daud berhasil. Uria mati di medan pertempuran. Disitulah dia seakan-akan tampil sebagai seorang pahlawan yang sungguh baik hatinya. Prajuritnya membela dia, membela negara, berperang dengan musuh, gugur dalam pertempuran. Dia adalah seorang raja yang mau bertanggung jawab, jandanya dipelihara oleh dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara, lewat kisah ini, saudara, Anda tahu sendiri apa yang sesungguhnya terjadi, yaitu Nabi Nathan datang untuk menegur dia oleh karena firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul bacaannya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nathan di dalam memperingatkan ini juga memakai sebuah cerita, sebuah ilustrasi yang akhirnya membuat Daud marah, dan Daud berkata orang yang semacam itu harus dihukum. Dan Nathan berkata, Nabi Nathan, itu adalah engkau. Nah, saudara, saya bacakan ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu
Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud, yang salah, yang dosa, bukan dibebaskan oleh Tuhan, tetapi apa yang ditabur seseorang, itulah juga yang dia tuai. Inilah yang harus ditanggung oleh Daud akibat dosanya yang telah berbuat jahat kepada Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi kepada Daud. Jika sekiranya itu masih kurang, maka akan kutambahkan yang ini dan yang itu. Saudara, tetapi engkau dengan jahat membunuh Uria, membiarkan Uria mati dengan pedang Bani Amon. Dan kemudian engkau mengambil istri Uria untuk menjadi istrimu. Maka hukuman oleh Tuhan itu dinyatakan lewat Nabi Nathan. Keturunanmu mulai hari ini tidak akan pernah lepas daripada pedang. Maka sejak hari itu anaknya itu berselisih satu dengan yang lainnya, saling membunuh. Bahkan Daud juga akan dibunuh oleh Absalom sebagai adalah anaknya sendiri dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati saudara. Kita melihat kenyataan bahwa namanya laki-laki, walaupun dia adalah orang yang hebat sekalipun, ternyata sangat gampang laki-laki itu jatuh di dalam dosa seksual. Daud yang dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan, di mana roh Tuhan itu menyertai Daud, tetapi oleh karena free will, oleh karena kehendak bebas itu pun, Daud bisa berbuat salah sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Dan ini tidak sampai di sini saja, dan Tuhan masih berkata, maka anak yang ada di dalam kandungan Batseba itu ditulai oleh Tuhan, dan setelah lahir anak hasil selingkuh Daud dengan Batseba itu mati, dipanggil oleh Tuhan lebih dulu. Saudara, jika Daud yang Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud, itu saja bisa berbuat dosa, dan kemudian dosa harus mengakibatkan dia bayar harga. Apalagi saudara dan saya, jika kita berbuat dosa, maka kita pun harus menanggung akibat dosa itu, walaupun Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya, tetapi akibat dosa tetap harus dibayar lebih dulu. Nah saudara, apakah Daud sebagai orang yang selalu hebat di semua bidang? Ternyata tidak juga. Dia masih menyimpan dendam ternyata dengan orang-orang tertentu ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan lain sebagainya, itu masih
menimbulkan kepahitan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lupakan. Nah, saudara, kita lihat sekarang 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya berharap dengan kita mempelajari banyak tokoh-tokoh Alkitab, ternyata mereka adalah orang yang belepotan dengan dosa. Jangan sampai Anda berkesimpulan berarti Anda dan saya boleh melakukan dosa. Bukan itu. Jangan kemudian lewat semua cerita ini tadi, kita justru berlindung di balik cerita tersebut dan kita berkata, jangankan saya, Daud aja tidak mampu. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan lewat firman Tuhan yang begitu jujur, secara belak-belakan, sisi baiknya tokoh-tokoh Alkitab ditulis, sisi buruknya juga ditulis, dengan maksud dan tujuan Tuhan ingin tunjukkan bahwa Yesus yang adalah Kristus mengasihi saudara dan saya, sehingga segala sesuatu yang ditulis dengan maksud dan tujuan yang baik wajib kita teladani, yang dosa, yang jahat wajib kita tinggalkan, kita hindari. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat, di situ judul bacaannya adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Saudara, di sini dikatakan ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, inilah pesan yang baik yang diucapkan oleh Daud kepada Salomo anaknya yang telah menjadi raja sebelum Daud meninggal. Karena Daud tahu hari-harinya sudah dekat. Dia perintahkan, dia minta sama Salomo agar supaya Salomo taat kepada Tuhan sesuai hukum Musa, agar supaya Tuhan juga menepati janjinya kepada dia, kepada Daud, yaitu anak laki-lakinya Daud selalu ada di dalam tahta yang tidak pernah terputuskan. Saudara, tetapi adakah pesan yang lain? Ternyata Daud juga punya pesan yang lain. Di samping yang baik, juga ada pesan yang menunjukkan bahwa Daud ternyata adalah seorang pendendam yang tidak bisa memaafkan ketika kepahitan itu terjadi. Nah, saudara, ayat yang ke-5 sampai ke-10 berkata demikian. Dan lagi engkau mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab. Padahal Yoab ini adalah panglima perangnya dia, anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri
dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kau bunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yoab kepada Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Yoab ini membunuh kedua panglima perang daripada Saul, yaitu Abner ini tadi, karena Abner ini pernah membunuh saudaranya Yoab. Nah saudara, padahal Abner ini kepingin merapat bersekutu dengan Daud, dan Daud sangat welcome sekali. Tetapi Daud dikagetkan lewat tindakan Yoab yang tidak melapor lebih dulu kepada Daud dan membunuh kedua panglima ini. Nah saudara, inilah rupa-rupanya yang menimbulkan kekecewaan Daud, sehingga Daud memberikan pesan yang jahat agar supaya Yoab itu dibunuh oleh Salomo. Demikian pula ada orang yang namanya Simei. Simei ini adalah orangnya Saul yang mengutuki Daud ketika Daud di dalam pelarian. Tetapi ketika itu Daud adalah orang yang lemah, sehingga Daud tidak berani melakukan apa-apa terhadap Simei. Tetapi saatnya tiba, dia mau mati, Daud memberikan pesan yang menunjukkan bahwa Daud bukanlah seorang pemaaf. Dia adalah orang yang menyimpan dendam yang luar biasa, dan itu dipesankan kepada Salomo agar supaya Salomo tidak membiarkan Simei masuk ke dalam lubang kubur dengan tidak berlumuran darah. Oleh karena itu saudara, orang yang seperti Daud sekalipun ternyata bukanlah orang yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Dia tetap adalah orang yang tidak sempurna. Dia tetap adalah orang yang berdosa dan penuh dengan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhannya. Tetapi yang kita berbahagia, kita tahu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang senantiasa memberkati saudara dan saya dan semua tokoh Alkitab yang ada di dalam catatan kitab suci kita, dengan kasih karunia-Nya yang semakin nyata. Shalom, kita bertemu di video yang akan datang. Haleluya, amin.